Mubal TV, mutu bagus dan aktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Ulinoha Kowin Amin dalam program Lintas Sejarah. Pemirsa, pada tanggal 30 September tahun 1965, PKI atau Partai Komunis Indonesia melancarkan aksinya dengan sandi Gestapo atau Gerakan September 30. Peristiwa ini merupakan penculikan terhadap 6 jenderal TNI dan 3 orang lainnya. Diduga peristiwa ini adalah langkah untuk merubah ideologi negara menjadi berpaham komunis. Untuk berita selengkapnya, kita simak liputan ini. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Seperti biasa baik. Kamu Tom, Seperti semangat biasanya. bagaimana keadaan pasukan kamu Dul? Seperti biasa, masih dalam pantauan. Kamu Tom, bagaimana Tom? Kita sudah mempersiapkan pasukan khusus untuk melaksanakan misi kita yang sudah rencanakan bulan-bulan lalu. Berapa jumlah pasukan kita untuk persiapan pemantaian malam hari nanti? Ada 60 pasukan yang telah dipersiapkan untuk menyerang. Mereka adalah pasukan yang dipersiapkan untuk melaksanakan eksekusi kita, tepatnya pada malam puncak nanti. Di bawah pelatihan siapa yang megang kendali nanti? Pasukan akan saya pimpin dalam penyergapan nanti. Untung, senjatanya bagaimana? Sudah dilengkapi sebagaimana tentara angkatan darat. Jadi kita sama dengan mereka. Cuman mental kita, semangat kita. Minum dulu, santai aja. Oh iya, minum dulu ya. Ini paling enak nih. Iya, nanti kita persiapkan. Ingat, Untung, Dul, kita besok penyergapan yang paling utama. Kita tangkap jenderal-jenderal ini. Pertama, Nasution. Sudah. Di bawah pasukan kamu, Untung. Siap? Siap. Kamu Dul, bertanggung jawab Sutoyo, Suprapto, dan Jenderal Haryono. Siap. Yang 3 jenderal terakhir diserahkan kepada kamu, Untung. Siap. Kita laksanakan dengan baik. Barbel dulu. Karena kita mengombandai mengatasi nama dari Komando Birawa. Ingat, jangan sampai Angkatan Darat mengetahui hal ini. Revolusi. Mulai kita. Revolusi. Semuanya siap, Bang? Siap. Siapkah kalian mulai misi malam hari ini? Komandan 1. Siap. Komandan 2, Cakra Birawa. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Kamu ke arah sana. Kamu ke arah sana. Paham? Paham. Laksanakan. Jenderal. 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 Ada apa kalian? Beri kami. Ada tugas dari Presiden. Sejak kapan Presiden Soekarno mengantarkan tugasnya malam-malam? Ini sangat darurat. Harus malam ini. Baiklah kalau begitu, saya akan menyampaikan dulu dan saya akan menemui Anda. KPL Jenderal. Jenderal, keluar jenderal. Jenderal, keluar jenderal. Siapa sih itu? Malam-malam begini kok bertamu?
Jenderal, segera keluar jenderal. Jenderal, Siapa sih itu? Siapa sih itu? Malam-malam begini bertamu. saya telah mendapat mandat dari Presiden Soekarno untuk mengundang Anda dalam sebuah rapat. Rapat? Mana mungkin Presiden Soekarno mengundang rapat malam-malam begini? Ya jenderal, ini benar-benar sangat penting. Oh, baiklah, saya akan persiapan dulu. Kelamaan jenderal. Tugas kita selesai. Sekarang hilangkan semua jejak yang ada. Mari kita kubur tempat tinggal, kita beri sesuatu juga. Kita berlanjut ke masa Orde Baru. Pemirsa, apa saja langkah yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dalam rangka penguatan Pancasila setelah pada masa Orde Lama ingin dihancurkan dan diganti dengan paham komunis yang dilancarkan oleh PKI? Mari kita simak liputannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita hadir dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat dan salam Allah dilimpahkan pada Muhammad SAW. Kemudian saya selaku Presiden Republik Indonesia, bahwasanya dengan terselesainya persoalan-persoalan di negeri ini, terutama kudetanya PKI terhadap bangsa ini, telah terselesaikan dengan menangkap mereka, menumpas mereka sampai ke akar-akarnya. Kemudian saya diberikan amanah oleh Presiden Soekarno untuk memenuhi tuntutan rakyat, misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Rakyat sekalian, bahwasanya Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah undang-undang dasar, melainkan Pancasila harus diamalkan. Maka dalam mengamalkan Pancasila di negeri ini, kita mulai dari menghapuskan, menghilangkan PKI dari atas sampai bawah, bersih dari PKI. Kemudian kita mensejahterakan rakyat Indonesia dengan pembangunan, dengan swasembada pangan untuk kemajuan Indonesia. Hadirin yang dimuliakan, maka bersama-sama kita mengamalkan Pancasila untuk kebaikan bangsa ini ke depannya. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlanjut ke masa reformasi. Di masa ini, Pancasila tidak lagi menghadapi perlawanan atau pemberontakan
pemberontakan terhadap kelompok-kelompok yang ingin merubah ideologi negara. Tetapi Pancasila berlaku sebagai benteng dan ideologi negara harus menghadapi berbagai masalah. Masalah apa saja yang timbul pada masa reformasi ini? Mari kita simak liputannya. Terima kasih Saudara Uli Nuha. Sekarang saya akan menyampaikan dan mengulas tentang sisi positif dan negatifnya setelah era reformasi. Di antaranya adalah sisi positifnya, seluruh masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya tanpa harus takut oleh oknum tertentu. Sisi negatif daripada sistem reformasi adalah di mana seluruh masyarakat tidak ada kontrol dalam menyatakan aspirasi pendapatnya, sehingga menimbulkan sentimen-sentimen baru terhadap kelompok-kelompok tertentu yang dinilai sangat merugikan. Setelah kita mengetahui adanya sisi positif dan negatif daripada era reformasi, di mana Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sudah tidak lagi menjadi acuan dan dasar hidup bagi kehidupan masyarakat dan berbangsa dan bernegara. Seharusnya era reformasi adalah sebuah sistem untuk mengubah masa otoriter kepada masa di mana kita menjalankan nilai-nilai Pancasila dan apa yang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya secara utuh dan tidak terbagi dan terpisah satu nilai pun. Maka dari itu kita harus mengembalikan tatanan suatu sistem demokrasi di mana kita akan menjalankan dan mengambil nilai-nilai yang ada di dalamnya sebagai suatu tuntunan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah pasca era reformasi, maka sekarang adanya tuntutan tentang kebobrokan daripada sistem reformasi. Kita akan langsung menuju kepada TKP di mana para mahasiswa sedang berunjuk rasa menuntut ketidakadilan karena adanya rancangan undang-undang yang dianggap meresahkan dan merugikan sebagian kelompok masyarakat, yang dimana masyarakat yang menjadi sasaran dan target utamanya adalah masyarakat kecil dan masyarakat tidak berdaya di pinggir jalan. Mari kita langsung melihat ke TKP di mana para mahasiswa sedang melaksanakan unjuk rasa dan menyatakan aspirasi pendapatnya tentang kepada pemerintah, di mana kita sekarang sudah berada di depan gedung DPR MPR RI. Kita langsung menuju kepada tempat kejadian. Kita, bangsa Indonesia, dengan ini menyuarakan suara rakyat Indonesia. Kami, mahasiswa Indonesia, menyuarakan Pancasila, menuntut pemerintah untuk kembali pada tujuan awal reformasi negara. Semua Islam ialah dari rakyat untuk rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Merdeka! Takbir! Kebersamaan kita pada malam hari ini telah berakhir. Saya, Uli Nuha Kowin Amin, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pakai kacamata dan Berikutnya kamu bertanggung jawab supaya
program dan juga agar paham. Oh, sudah bilang. Bener aja. Yo, mulai. Lihat ke. Yo. Jangan ketawa. Diam. Bentar, nah. Tuh. Yo. Yo. Udah.